Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib syukur marang Allah supaya urip bisa mulya, mulya dunyane lan akhirate. Mugi-mugi Allah bisa ngarepne. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang bisa saya pahami pada ngaji kali ini ialah bahwasanya kita harus senantiasa menyebut Allah atau ingat kepada Allah agar kita itu terbiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena dengan kita bersyukur pun kita itu juga akan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus wajib bersyukur kepada Allah? Karena segala kenikmatan, segala kemudahan, segala kelancaran itu hanya Allah lah yang memberikan kepada kita. Dengan segala kemuliaan, dengan segala kenyamanan, ketentraman, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memberikan kita sehat, memberikan kita ketentraman, memberikan kita keayaman itu tentrem, itu juga kita bisa alokasikan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku senang. Ataupun juga ketika kita itu diberi kenikmatan atau ditakdir oleh Allah itu, ingat ketika kita selesai melakukan tanggung jawab semisal. Alhamdulillah tanggung jawab atau tugas ini sudah selesai. Alhamdulillah dibarengi kelancaran, kemudahan sampai selesai. Jadi memang mengingat Allah itu juga ketika Allah tidak ngersakaken juga sangatlah sulit. Jadi semampu kita mengingat Allah dengan segala kenikmatan yang diberikan, dan dengan segala kenikmatan kita alokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di ibadah, tanggung jawab pun itu juga termasuk ibadah ketika kita meniatkan tanggung jawab itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan kelebihan apapun, kita juga memaksimalkan atau bersyukur dengan cara menekuni apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan pinter gambar, kita bersyukur kepada Allah dengan cara menekuni apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi dilatih terus. Jadi nanti akhirnya kita itu bisa profesional bahasanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan kita kepada Allah semakin dekat karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya pahami. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen kita elingan Allah, Allah eling marang kita.
singkat tentang syair pada hari ini. Kemuliaan kita ini tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keistiqomahan seorang hamba apabila sering berpikir tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maka mudahlah Allah memberikan kemuliaan bagi hamba yang selalu beristiqomah. Maka pentingnya kita ini selalu ingat kepada Allah. Bersyukur adalah kunci kita agar terus sambung dengan Allah. Bersyukur atas kesehatan kita, bersyukur atas kekuatan kita. Kita semua wajib bersyukur. Ditakdirkan oleh Allah mempunyai kekuatan untuk bisa bersujud kepada Allah. Karena sujud itu yang akan memangkas jarak kita dengan Allah. Artinya kita makin dekat dengan Allah. Kemudian bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, termasuk kita diberi kesempatan untuk istiqomah ngaji. Karena ngaji ini adalah mudah bagi kita untuk meraih ridha Allah. Ridha Allah akan semakin mudah kalaupun kita beristiqomah untuk thalabul ilmi. Maka dari itu pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengingat kepada Allah bahwa sehat kita ini dari Allah, derajat kita ini dari Allah, kekuatan kita ini dari Allah. Kita bisa ngaji seperti ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga kita semua dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dan diberi kemuliaan dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingkang saged kula sampaikan hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukura marang Allah, syukura maring pinaringe Allah. Kabeh Allah kang ngarepno kita ora bisa apa-apa. Dari syair yang tadi disampaikan Romo Yai tentang suatu kesyukuran. Kesyukuran itu menurut saya adalah perasaan senang. Makanya kadang jika kita mendapat sesuatu itu perasaan kita langsung senang. Tetapi perasaan senang itu dikala mendapat sesuatu tentang urusan-urusan yang terasa. Tetapi kadang kita itu kurang bersyukur atau perasaan bersyukur itu biasa dikala kita ini apa yang kita dapat tidak bisa merasakan nikmatnya. Contohnya ngaji Selasa malam Rebo itu adalah nikmat kesyukuran karena di malam Selasa ini nggak semua orang juga datang ke majelis. Yang kita syukuri adalah suatu ilmu yang kita dapat pada majelis kita setiap rukinan Selasa malam Rebo. Tapi kan perasaan orang itu macam-macam. Karena saya sering lihat dikala Romo Yai ngajak doa, Romo Yai ngajak zikir, itu ono sing HP-an. Ya contoh yang saya pindah ke depan dari tadi kita lihat HP-an. Kita lihat dijak zikir nyekel HP. Dijak dongo nyekel HP. Lah ya itu contoh nggak tahu bersyukur juga. Karena tidak semua manusia yang ditempatkan di bumi ini hari Selasa ini diajak zikir, diajak ngaji. Nah ini kan karena hatinya tidak merasa nikmat dikala diajak zikir,
Romo Yai tadi bilang, dikala nikmat itu diberikan, kita akan menikmati suatu hal yang kita tidak bisa beli di dunia. Yaitu itu suatu pinaring yang tidak semua orang diberi. Tetapi sama dikala lampu ini akan hidup, apa strumnya ada atau sudah dicolokkan atau belum, jasadnya ngaji, atine belara. Tetapi kenapa awal ngaji di Joglo waktu itu Pak Soleh sampaikan enak ya libur lama, ya enak, lama-lama enggak enak, karena ada perasaan-perasaan yang selama bermajelis itu hilang. Karena saya pribadi ngaji ini saya gandoli hari Selasa, saya gandoli betul-betul apapun kesibukan saya dunia. Selasa ini tak bono temenan, Selasa malam begitu tak bono temenan tentang urusan apapun, ada undangan kemanapun, ada proyek sebesar apapun, Selasa itu pasti tak gandoli dalam hati saya. Karena apa? Di majelis itu saya merasa mendapatkan kekuatan, keyakinan untuk melangkah. Itu tidak bisa dibeli sama uang, keyakinan itu. Ya sama tadi Romo sampaikan, syukur pun ada tingkatan. Sejauh mana hati kita ini bisa membaca kesyukuran, merasakan kesyukuran. Apapun yang Allah berikan, itulah namanya kesyukuran. Apapun yang Allah ciptakan, itulah kesyukuran. Makanya kesyukuran itu tidak bisa matematika, karena urusannya urusan kepuasan. Kepuasan kita menyenangkan Allah dan Rasulullah dengan apa? Dengan taat, meningkatkan taat, menciptakan ketakwaan. Jadi wong urip iku ibadahe ora usah ngono-ngono tok. Diperbaiki, besok kesenangan ibadah itu ditingkatkan. Bentuk kesadaran tentang kita majelis itu dimanfaatkan dengan benar, karena tidak semua orang punya kesempatan. Kan manusia kan kesempatannya oleh dunia senang. Tetapi sudah jelas kan dunyane duper, akhiratnya melayu dan dunyane ya melayu. Terus apa yang kita jaga tentang semua pertolongan Allah dikala ada ketidaktaatan tentang diri kita ini. Setiap manusia pasti diberi kelebihan. Jadikanlah kelebihan itu suatu kesyukuran. Artinya apapun yang Allah berikan, manfaatkan untuk kebaikan. Ya sama kita bermajelis ini. Kalau kita datang hanya syukur datang ya oleh warak wetengi. Tadi Romo Yai juga sampaikan domek keborong ngeboki wetek. Karena setelah kita tidak ada ya makanan juga tidak laku, amal ibadah kita yang menyelamatkan kita. Maksudnya bahwa kesadaran tentang kesyukuran itu pahamilah dengan perasaan, jangan pahami hanya dengan akalnya aja. Sehingga di kala-kala materi-materi, diajak dongo yai, diajak zikir yai, hati kita tuh ayem karena kita bersyukur, lambe-lambene kecap-kecap. Itu maksudnya. Nah, di bimbing Romo Yai tadi disampaikan, lek ono sing metenteng biasanya pedot. Artinya setiap manusia punya kemampuan sendiri-sendiri, tapi datanglah ke kebaikan dengan krono lillahi ta'ala, tiada lain.
hanya krono Rasulullah tiada lain. Hanya mencari kebaikan untuk manfaat kebaikan. Itulah yang menurut saya kesyukuran. Jadi hati kita ini dikala kita menimba ilmu untuk bekal hidup kita tentang cara baik, cara bersyukur, cara ibadah, hati ini mantap. Karena kita paham caranya. Lah untuk tahu caranya ini kalau kita bermajelis hanya sekedar nyimak, ya mek rocorone mau prakteke karena soro prakteke. Seolah-olah kita ini harus berkorban. Padahal kalau saya kembalikan apa yang dikorbankan manusia buat Tuhannya? Tidak ada. Semuanya diberi ya. Siapa yang nggak diberi Tuhan? Itulah lawan dari kesyukuran tuh, karena kita selalu merasa berkorban. Tidak ada manusia mengorbankan dirinya untuk Tuhannya, karena pengorbanan itu pun diberi, kelebihan itu diberi, harta itu diberi, ilmu itu diberi, kesadaran itu diberi. Di saatnya Kiai tadi ada derajatnya mulia, di mana orang itu akan dimuliakan orang dengan dirinya sendiri tidak ngerti, apalagi dengan Tuhannya. Artinya apa? Kita selalu harus sadar di mana kita duduk, kita harus sadar di mana kita porsi menjadi hamba Allah. Kita harus selalu sadar tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi hitung-hitungan tidak ada. Ya apa? Ya yang saya rasakan seperti itu. Makanya saya sampaikan Romo Yai, alhamdulillah Romo Yai tahun ini ada peningkatan tentang korban. Kenapa saya sampaikan Romo Yai? Karena beliau guru saya. Bukan saya bermaksud menunjukkan harta saya atau pengorbanan saya. Disampaikan Romo Yai harus disampaikan karena akan ada bimbingan. Ya sama dengan sampai tak suruh maju. Kalau sampai tak fokus ngaji ini, nanti juga jadi imam. Udah tadi imam sing plunga-plungu. Jadi harus paham betul, itu maksud saya. Jadi kita manfaatkan betul-betul, kita syukuri betul-betul bahwa Selasa malam Rebo ini kita dijadikan orang yang selamat dari dosa. Karena insya Allah yang datang orang bermajelis pasti mendapat keberkahan dan keampunan. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ningkatno syukure kelawan loman marang agomone, kelawan merhatekno perjuangane, ugi kelawan tulus atine. Yang dapat saya pahami dari iling-ilingan malam ini, buku iling-ilingan Romo Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif bilang, pandailah menjaga kenikmatan dari Allah Ta'ala supaya hidupmu bisa lebih makmur dan mulia. Terus waspada atas karunia Allah yang telah diberikannya supaya bisa lebih berkah dan manfaat adanya. Buku iling-iling ini berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 152. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mengingat, dalam hal ini berzikir dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur maka Allah akan selalu menambahkan nikmat yang telah kita terima. Nikmat yang diberikan Allah ini bukan hanya nikmat batin, tetapi juga nikmat dohir, seperti yang dijelaskan oleh Romo Yai. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah secara batin, kemungkinan kita tanpa sadar merasakan kita seolah-olah lebih tenang,
jiwa kita merasa lebih tentram. Karena saya ingat suatu kutipan, Allah selalu memanggil wahai nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan barang siapa yang selalu mengingat Allah, maka jiwanya akan selalu tenang. Ini juga berkenaan dengan Quran surat Thaha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Di sini Allah memerintahkan kita, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Di ayat ini pun Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Karena yang saya pahami, ketika hati kita selalu mengingat Allah, maka hati kita akan semakin tenang. Bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah semakin memperbaiki kualitas ibadah kita. Ketika kualitas ibadah kita meningkat seperti yang dijelaskan tadi oleh Mulyai, maka kedekatan kita atau pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tipis. Yang kita dapatkan dari bentuk kesyukuran kita itu dengan Allah adalah keimanan kita akan semakin bertambah. Jadi apa dampak yang paling saya rasakan ketika kita mengingat Allah adalah hati dan jiwa kita akan semakin tenang. Mungkin seperti itu yang dapat saya pahami, Royai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai. Totokno kelas syukure, totokno kelas lomane, totokno kelas perjuangane, cuma krono pangerane. Kan saya baca, karena itu ingatlah kamu kepada Allah, kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ada juga hadis ketika kita mendekat, intinya ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Nah, kalau pemahaman saya terkait tutupno itu maksimalkan ingatan kita kepada Allah. Karena bagaimanapun kita masih manusia yang masih memiliki rasa. Harapannya ketika kita ingat kepada Allah, kita akan mensyukuri semua kekuasaan Allah. Bagaimana mensyukurinya? Dengan cara mengagungkan Allah, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Bagaimanapun cobaan akan selalu datang bagi hamba yang selalu mensyukuri dan mencoba mendekat kepada Allah. Paling mudah gini, ketika adzan Jumat masjidnya jauh, padahal kita diingatkan kalau setiap Jumat kita wajib Jumatan, tapi yang biasa terjadi, saya sebentar lagi, nanti kalau di jalan nunggu masjid yang sudah mulai, lama-lama ketinggalan. Nah, disitulah ketika saya menjauh kepada Allah, maka Allah akan menjauh pada kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepada kita. Terima kasih, ngapunten Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo sampai kufur nikmati Allah, ojo sampai ingkar nikmati Allah. Krono bahayane urip kita, menghancurkan masa depan kita. Yang saya pahami dari Syair Romoyai kali ini adalah kufur kepada Allah, yaitu mengingkari apa yang kita dapatkan. Itu sangatlah berbahaya, sebab kita sendiri butuh pertolongan Allah, kita butuh pencerahan dalam hidup kita. Semuanya itu ketergantungan sama Allah itu sangat penuh, dan
Dan rasa syukur adalah suatu bentuk ibadah yang sangat penting, yaitu mengucapkan alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, ataupun kita mendapatkan yang tidak kita sukai. Kita selalu diharapkan bisa bersyukur dengan membaca alhamdulillah. Selain itu, bentuk syukur kita adalah melakukan yang diperintah Allah, melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan menggunakan nikmat semua yang kita dapat, nikmat yang baik, menjalankan apa yang diperintah Allah dan Nabi-Nya. Dengan cara juga membantu orang lain adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita itu mengingkari atau kufur apa yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu saja Romo Yai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depane kudu dipikir, ojo cuma wetenge sing dipikir. Masa depane kudu dipikir, ojo cuma wetenge sing dipikir. Kita urip kudu imbang, dunyane lan masa depan. Kita urip kudu imbang, dunyane lan masa depan. Memahami hafalan malam hari ini, alhamdulillah kita masih tetap dalam tema bersyukur dan tidak kufur. Ini memang sangat urgent dan penting kita semuanya, karena kita ini selalu lupa dan melupa bahwa kita ini sudah diberi nikmat Allah dengan yang cukup luar biasa. Tadi Romo Yai menyampaikan nafas kita ini adalah nikmat Allah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa nafas 1 menit saja, ini sudah suatu hal yang sangat menyakitkan dan merugikan. Bahkan kita hidup pun juga diberi oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan bahwa itu nikmat Allah la tusuba. Jika kalian itu menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitung. Menghilangkan nggak bisa lah. Oleh karena itu kita syukuri bahwa kita senantiasa selalu diingatkan oleh Romo Yai, ya, minimal ya kalau di S10 ya seminggu sekali setiap Selasa. Kalau mau aktif ya kayak Pak Udin itu ya, Jumat iya, Minggu iya, Selasa iya. Nah, kita tinggal milih seberapa ya, pilihan kita. Dan kita pilih itu akan juga menurut saya juga menguntungkan bagi kita, karena semakin banyak kita dapat. Nah, oleh karena itu di sini disampaikan ya kita harus selalu berpikir bahwa nikmat Allah itu selalu ya, banyak dan tidak terhingga. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya berapa sudah. Nah, ini kalau kita yang kita rasakan, karena kita ini lupa. Kang itu dulu kadang ya kayak Allah, gak dungo, ngomong tangi, ya ngomong tangi, wes subuh, gak dungo, gak apa dungo, mantun turun itu loh ya, sehingga gak ingat Allah, setengah gak dungo ya. Tidur berbeda kadang orang-orang tidur, gak dungo. Lah ini kan juga berarti kita ini sering lupa, ya sering tidak memikir ya, bahwa Allah sudah banyak sekali berikan nikmat pada kita. Kemudian juga harus imbang. Di sini ada imbang. Orang harus imbang. Ya jo mikirno wetenge ya, kadang-kadang ya kita harus merasa lapar. Supaya bisa merasakan lapar, sehingga bisa ingat pada Allah. Karena kalau kewarakan ini biasanya sering lupa pada Allah. Dan dunia kita juga imbang dengan akhirat. Kerja ya kerja, ya doa ya doa, ibadah ya ibadah. Kalau di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi imbang, dunia ini ya selamat, akhiratnya juga selamat, sehingga tidak ada ketimpang siuran atau
ketidakseimbangan. Ya Allah juga memberikan ruang untuk kita semuanya itu, tinggal kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sudah ada waktu siang, ada waktu malam. Ya, siang kayak kerja, ya malam kayak ibadah. Itu kalau bahkan bisa jadi siang juga ibadah kalau niatnya ibadah, tergantung niatnya. Maka dari itu ya niatnya penting sekali. Kayak tadi ya, kita dia enggak ke sini, ini juga akan dinilai. Allah niat kayak tadi sampai Abah memberikan tegur pada kita semuanya. Wa yadzikir wa ono sing habian. Sudah niatnya ya. Tadi apa? Maka dari itu syukur sekali kita diingatkan ya. Ketika apapun yang kita lakukan ya, moga kita oleh niat yang baik ya, kepada niat mencari ridhonya Allah yang penting ya. Yang kedua ya mencari ilmu, talabul ilmi dan silaturahim. Saya kira itu bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat obrolan, terus semangat iling-ilingan, terus semangat obrolan, terus semangat iling-ilingan. Ben bisa ayem atine, ben bisa tentrem atine, ben bisa ayem atine, ben bisa tentrem atine. Memahami iling-ilingan malam ini juga dikaitkan dengan Al-Baqarah 152. Ada beberapa poin yang saya tangkap dan cukup penting menurut saya, bahwa di ayat Al-Baqarah 152 itu di awalnya fadkuruni azkurkum. Jadi ingatlah aku Allah, maka aku akan mengingatmu. Ini janjinya Allah, Zat yang menguasai langit dan bumi, Zat yang menguasai hidup mati kita. Kalau diibaratkan, misalkan setiap Senin pagi itu kita di bel Prabowo gitu kan. Betapa bangganya, karena sekian ratus juta penduduk sing di bel Senin pagi cuma kita. Itu saya menggambarkan, membayangkannya, nek di bel diperhatiin presiden naik, bagaimana bangganya kita. Dah niyo nek sing merhatiin itu Gusti Allah. Masalahnya Gusti Allah itu kan memperhatikan kita tidak dalam bentuk, tidak dalam format ngebel pakai HP. Yang biasanya kita sepelekan, bahwa karena manusia itu kalau nggak nampak itu nggak percaya. Bahkan yang nampak saja kadang nggak percaya. Nah ini menariknya itu di sini, iling-ilingan malam ini. Jadi bagaimana sih perasaan kita kalau yang mengingat itu Gusti Allah gitu. Setiap saat diingat Gusti Allah, kita mengingat, dan itu tadi juga disinggung oleh Romo Yai, bahwa tingkatan syukur itu sebenarnya kembali ke hal-hal yang sederhana, kembali kepada hal-hal yang mungkin remeh menurut pemahaman banyak orang. Contoh di ngaji minggu sore itu yang menurut saya juga ngaji yang sangat berkesan ya. Karena Romo Yai itu ngajinya nggak seperti ini, menyampaikan 1-2 kalimat itu waktunya panjang sekali, panjang waktu nunggunya. Karena memang waktu itu Romo nafasnya masih terengah-engah, saya ingat banget. Terus pada waktu Romo sudah agak sehat, Romo menyampaikan bahwa nikmat menarik nafas dan melepas nafas itu kalau nggak disyukuri, kayaknya ya biasa-biasa aja, remeh-temeh aja. Tapi pada saat kita mengalami yang namanya sesak nafas, susah nafas, baik menarik nafas dan melepas nafas,
mungkin baru kita rasakan bagaimana hebatnya nikmat yang namanya enteng dalam bernafas. Makanya kalau ada juga pepatah, kalau kau mengenali dirimu, kamu pasti akan menemukan Tuhan. Jadi balik lagi, sebenarnya hal-hal yang kelihatannya remeh setiap hari kita lewati itu sebenarnya kalau kita mengenal lebih dalam itu justru akan meningkatkan kualitas tingkat kesyukuran kita kepada nikmat Allah. Seperti tadi contoh, kalau kita tidak pernah sesak nafas itu kita anggap nafas ya biasa aja. Karena manusia itu kalau dikasih nikmat, kalau sudah rutin nikmatnya, ya bukan nikmat lagi yang dirasakan, ya biasa. Jadi semoga kita yang hadir di sini bisa lebih meningkatkan kualitas syukur kita, dan itu memahaminya bukan hal yang besar-besar sebenarnya. Bahwa Kanjeng Nabi juga mencontohkan ya, bahwa manusia itu betapa tidak bisanya mengontrol pada saat tidur. Pada saat tidur. Makanya Kanjeng Nabi kalau mau tidur justru paling banyak doanya. Paling banyak doanya. Kenapa? Karena saat orang tidur itu saat paling lemah. Orang mau dibunuh ya gak ada perlawanan nek tidur. Orang mau dicelakakan juga gak ada perlawanan kalau lagi tidur. Pelindungnya ya hanya Allah. Makanya hal-hal seperti ini semoga menjadikan iling-ilingan ini, semoga menjadikan ya wasilah kita, jalan kita, cara kita untuk mencapai ridhonya Allah, dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan. Tidak ada yang berat kalau semua itu didasarkan kecintaan, mahabbah. Saya dulu Emerald ke Prigen itu kayaknya jauh. Sekarang Jogja Prigen juga. Artinya apa? Bukannya bermaksud menyombongkan diri, enggak. Bahwa kalau sesuatu itu tidak diilmuni, tidak dinikmati, tidak diambil hikmahnya, bagaimana kita bisa mencintai sesuatu itu, lebih-lebih urusan dengan Gusti Allah, ya sudah, semuanya akan terasa biasa. Nikmat yang begitu besar berupa nafas, kalau kita nggak angen-angen diilmoni, ya kayaknya sepele. Bahkan itu nggak ada bekasnya gitu. Jadi sebenarnya tadi Romo Yahya mencontohkan tingkat kualitas kesyukuran itu bahkan bisa berangkat dari hal-hal yang menurut kita kecil, dari hal-hal yang menurut kita sepele. Mungkin itu Romo yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib syukur marang Allah supaya urip bisa mulya dunya dan akhirat. Mugi-mugi Allah bisa ngarepne. Syair kembalian pertama. Kalau kita mau berpikir kita itu punya kenikmatan yang tadi disampaikan Pak Fauzi, kenikmatan itu tidak akan bisa menghitung. Makanya kita diperintah untuk selalu memperlihatkan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. At-tahadus binikmati syukur. Orang itu kalau mau memperlihatkan kenikmatan yang telah diberikan Allah, itulah yang namanya syukur. Wa tarkuhu kufrun. Kalau kita nggak mau menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita, ya disitulah letak kekufuran kita. Contoh kecil tentang kita berpikir, karena kaitannya dengan zikir.
Sebetulnya kemuliaan itu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan semuanya itu milik Allah. Kita akan bisa mendapatkan yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'u. Orang itu kalau mau istiqomah membaca kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, istiqomah amal soleh untuk dilaporkan ke Allah, dua hal ini itu yang akan dimuliakan Allah. Nah, contoh kita kadang-kadang kan disuruh loman nggak mau loman, makanya disampaikan oleh kiai bahwasanya liku wisain zakatun, setiap sesuatu itu ada zakat. Kita berzikir aja, yang memimpin awal hingga akhir tidak pernah henti melafalkan kalimat. Contoh kalau di malam lapor dia mimpin awal sampai subuh, nggak kejedek, ya nggak istirahat, kan terus. Loh, seperti kita mengikuti yang bisa kita lihat aja itu lo nggak kuat. Lah kalau kita belum ngantuk, kenapa nggak mau mengeluarkan mulut mengeluarkan suara kita? Loh, kalau dikasih nikmat bisa mengucapkan suara tapi nggak memunculkan suara, itu bagian kufur. Zakatnya mulut, ya les awal dikir dibuat untuk kalimat-kalimat thayyibah, wal kalimatut thayyibah. Makanya sedekahnya mulut ya kalimat thayyibah. Makanya kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta benda, wattaqullah wa tasaddaqu fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kita ini sudah diperintah untuk sedekah semua, bersedekah. Kalau nggak menemukan uang, nggak ada kata nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya kalau memang terpaksa tidak bisa, fa'ilam tajidu fabi kalimatin thayyibah. Dengan kalimat thayyibah. Lah pakai kalimat thayyibah aja nggak mau mengeluarkan suara. Ya, baca sholawat dia nggak mau baca sholawat. Padahal fadilahnya luar biasa. Makanya ada seorang kekasih Allah itu menyampaikan dari yang bagi li muslimin ayusalli ala nabi khamsa mi'ata maratin kula yaumi. Orang itu bisa dikatakan cinta sama Kanjeng Nabi kalau bisa baca sholawat sehari itu minimal 500. Kalau kurang dari 500 itu ya, saya gak pantas disebut cinta kepada Kanjeng Nabi. Itu sholawat. Nah, makanya kalau kita sholawat, tunjukkan kalau kita cinta kepada Nabi ya baca sholawat. Kok kita punya lisan ketokno suara itu kan, ada hadus binikmatillah syukur. Nah, kita bisa datang ke sini, bisa berzikir, ini bagian daripada syukur juga. Karena kita dikasih sehat, bisa melangkah untuk ke tempat pengajian, bisa mendengarkan pengajian, bisa membaca sholawat. Ya, ini juga bagian daripada menunjukkan kita dikasih nikmat Allah, bisa beribadah istiqomah ngaji, zikir seperti ini. Itu juga bagian daripada syukur kepada Allah. Kalau kita berpaling, yang pertama kan perintah zikir. Kalau sudah zikirnya enggak gelem, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzakka. Karena manusia kan kalau kita mendapat kenikmatan baru mau bersyukur. Padahal kokon elek dhisik. Lah kalau sudah enggak elek, ancaman Allah itu akan muncul. Man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling untuk zikir kepadaku. Zikir itu ya ngaji, itu ya zikir. Amal soleh itu ya zikir, bagian dari perintah Allah. Kalau itu sudah dijauhi, wa inna lahu ma'isatan, maka akan dikasih kehidupan yang sempit. Ya, mikir anaknya susah, mikir nyambut gawe susah, mikir apa susah, dikasih sempit oleh Allah. Wa nafsuhu yaumil qiyamati a'ma. Besok kalau mati di hari kiamat dalam keadaan buta. Itu kalau di hari ketika di alam dunia tidak senang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan muncul sebuah syukur kalau diawali dengan zikir. Makanya sampai-sampai yang kemarin saya sampaikan, Kanjeng Nabi memerintah kepada sahabat Mu'ad, jangan sampai kau tinggalkan setelah sholat, kamu berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 2-3 hal inilah selalu berkaitan. Kalau orang harus berzikir akan muncul sebuah syukur, kemudian bisa memperbaiki ibadah.
saja. Ini kalau tanpa ada pertolongan Allah, ya susah juga. Makanya disuruh doa oleh kanjeng Nabi, berdoa 3 hal itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur marang Allah, syukur marang pinaringi Allah. Kabeh Allah kang ngarepno, kita ora bisa apa-apa. Bahasa syukur sepertinya biasa-biasa, tapi hakikatnya sangat luar biasa. Artinya berat cara mengaplikasikannya, kecuali kalau sudah dibimbing Allah. Perintah eling itu sebelum syukur. Fadkuruni azkurkum washkuruli wal. Orang namanya Ahmad ingat saya, belum tentu saya ingat Ahmad. Saya ingat Abu Wahab, belum tentu Abu Wahab ingat saya. Tapi kalau nang Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala ingat. Tapi ingat nang Allah gak gampang. Eling nang Allah itu eling apa? Kalau gak dibimbing Allah melalui guru-guru syekh, agak susah. Maka butuh obrolan kita ini supaya dodok kuping batin sing pebel. Kuping dohir bolong, tapi dereng mesti kuping batin ini bolong, butuh didodok terus sampai kuping batin ini bolong, sehingga bimbingan tentang iling, bimbingan tentang syukur ini mancap saya. Karena secara umum, pengambutan secara umum yang niku sakit matur suwune pisanan tapi ngersulane sewidak jaran. Matur suwune pisanan ya ora beda. Alhamdulillah. Tapi bahasa ngersulane ini dihitung sewidak jaran. Matur suwune namung pisanan. Nah itu pentingnya kita kumpul ngeten iki dijak ngecas sareng-sareng ben kuping batine saged belum sakit buka, sehingga Allah Ta'ala kasih yang sebenarnya ini, kasih yang sebenarnya syukur indallah, bukan iling syukur indanas, yang sebenar-benarnya iling, yang sebenar-benarnya syukur. Kalau sudah itu, maka ada bahasa nikmati hidup, maka akan hiduplah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nikatno syukure kelawan loman marang agamane, kelawan merhatekno perjuangane, ugi kelawan tulus atine. Hari ini, malam ini terlalu tegang ibu bicaranya, luar biasa. Saya tadi bingung mau ngomong gitu. Semua mau yang saya omongkan sudah diambil semua. Jadi ada teringat satu lagu ibu, satu syair seperti ini. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat di sini. Menjadi sebuah pertanyaan adalah seberapa jauh kita bersyukur kepada Allah? Apakah sama kita menyikapi rasa syukur itu?
Apakah hanya di mulut tetapi hatinya tidak? Kita mengucapkan alhamdulillah tetapi kita lupa bersedekah. Kita mengucapkan alhamdulillah tapi kita mengucapkan rasa syukur tadi dengan beruforia pesta pora. Kalau saya melihat di sosial media seperti itu, setiap harinya dia selalu tentang keagamaan juga seperti itu. Ketika dia lulus menjadi S3 atau apa, wah luar biasa di situ. Kadang-kala kontradiktif dengan pribadi kita, dengan diri kita. Kita berpikir sendiri sejauh mana kita bersyukur di situ. Apakah dengan amanah dari Allah benar-benar rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah ini adalah amanah dari Allah dan kita melaksanakan sebenar-benarnya di situ. Ngapunten dari tadi saya terus terang beler, pilek, tapi itu ya resiko karena flu. Saya ada puisi, judulnya adalah Sebelum Jauh Melangkah. Bismillah. Aku dan kamu atau siapapun itu, apakah ada bedanya di hadapannya? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang umatnya? Adakah kamu masih bertanya? Ada banyak cara yang Allah berikan pada kita semua. Rezeki mana yang sebenarnya engkau inginkan? Apakah hidup ini sekedar menuruti kemauan? Harus sesuai dengan yang didambakan. Pantaskah hal demikian? Bukankah Allah adalah pemilik kehidupan? Mengetahui segala keinginan, Maha mengetahui tentang sesuatu yang hamba lakukan, dan Maha berkehendak atas segala perbuatan. Aku dan kamu leluasa merencanakan. Wajar jika kita punya harapan. Tetapi sadarlah bahwa semua harus disandarkan pada Allah, penguasa kehidupan. Apakah pantas kita menggumam karena kita gagal merengkuh dambaan, mengumpat dan mencaci maki karena kita selalu mengalami kegagalan, berputus asa hingga hidup tak karuan, halal haram diterjang dan semua larangan Allah diabaikan? Apakah hanya kehidupan dunia yang dipikirkan? Jangan mengira Allah tidak melihat semua yang dilakukan. Semua tercatat dan suatu saat akan ditunjukkan ketika tiba masa penghisapan. Dosa dan pahala menjadi timbangan. Sebelum jauh melangkah, menyimpang dari ajarannya, kembalilah pada jalannya. Di sanalah kebenarannya sesungguhnya. Di sanalah kita akan menemukan cahaya terang darinya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang saya katakan ini tidak ada. Hanya berharap ngaji iling-ilingan ini selalu istiqomah dan terus berkembang. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang ada di dalam iling-ilingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terus berpikir supaya ora sampai fakir, supaya bisa bersedekah, ahli zakat, ahli swarga. Ayo terus berpikir
suwarga. Maksudnya ini koreksinya jika salah. Dari apa yang bisa saya simpulkan, topik pembahasan malam hari ini terkait dengan bersyukur. Kesimpulan yang bisa saya buat adalah terkait dengan bersyukur itu sendiri, saya bagi menjadi dua topik ya. Pertama terkait dengan apa itu bersyukur dan bagaimana cara teknisnya. Mungkin saya sampaikan berdasarkan apa yang saya tahu ya. Bagi saya, bagaimana itu cara bersyukur adalah dengan yang pertama mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua pasti harus dirasakan dari hatinya. Dan yang ketiga, secara pasti harus dilakukan dengan perbuatannya. Namun yang menyimpul yang pasti atau yang paling inti dari ketiga poin tersebut adalah di mana saat kita melakukan tiga hal ini tadi adalah dengan tidak menitipkan apa yang kita lakukan dengan yang bukan selain Allah. Jadi bagaimana kita bersyukur ini, misalkan kita memiliki suatu pekerjaan, tidak hanya bertumpu pada pekerjaan itu, tapi bertumpulah kepada mengapa Allah memberikan pekerjaan itu kepada kita. Artinya dengan kita bersyukur ini, kita itu bisa menghargai atau menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Sehingga dalam hati kita tertanam apa yang ditakdirkan untukmu pasti akan menemukan caranya untuk kembali padamu. Itu dalam aspek bagaimana cara kita bersyukur. Lalu kedua, bagaimana mengapa kita harus bersyukur. Jadi menjawab dua pertanyaan ini, bagaimana dan mengapa. Mengapanya artinya dari kesimpulan itu tadi yang ditakdirkan untukmu. Artinya dalam setiap apa yang hadir dalam hidup, manusia itu pasti punya perasaan ada yang tidak cukup dalam dirinya, merasa tidak percaya diri, merasa kurang mampu, merasa kurang dari yang lain, merasa tidak pandai, merasa tidak cantik dan sebagainya. Dengan adanya bersyukur ini, paling tidak saya lihat dari sisi terlepas dari hubungan kita dengan Gusti Allah ya. Saya pikir bersyukur ini adalah salah satu cara di dunia medis atau di psikologi itu seperti bentuk meditasi atau secara psikologi bagaimana cara kita menerima apa yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita sudah menerima apapun dalam diri kita secara tidak langsung kita melepaskan energi-energi negatif itu sendiri yang ada dalam kita, rasa tidak percaya diri, rasa kurang mampu, rasa kurang cantik, kurang pandai dan sebagainya, rasa khawatir, takut akan masa depan dan sebagainya. Jadi dengan kita bersyukur secara tidak langsung energi-energi positif, energi negatif ini kita pinggirkan dan kita kumpulkan energi-energi positif yang kita miliki, sehingga dengan adanya ini secara tidak langsung akan membuat kita lebih bahagia dan insya Allah melakukan lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan kudu dipikir, ojo cuma metenge dipikir. Kita urip kudu imbang, dunya lan masa depan. Yang saya pahami dari saat itu adalah syukur. Bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan bersyukur kita akan selalu mengingat kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan selalu mengucapkan alhamdulillah atas segala yang terjadi kepada kita, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, dan selalu berterima kasih atas segala kenikmatan, rezeki, kehidupan, kesulitan, dan kebahagiaan dalam hidup. Karena dengan bersyukur kita lebih memaknai segala sesuatunya dengan pikiran yang positif, karena hal tersebut bisa menghindari diri dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, dan takabur. Demikian yang dapat saya pahami dan mengaji malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat obrolannya, terus semangat
ati lingane ben bisa ayem atine ben bisa tentrem atine. Menurut yang saya pahami dari syair dan ngaji malam ini yaitu dengan rasa syukur kita wujudkan dalam dalam semangat untuk terus mengikuti obrolan, yaitu tetap mengupayakan bagaimanapun repotnya kita, waktunya ngaji ya kita itu harus ngaji, waktunya kita berkegiatan tetap harus mengingat di hati tentang kebesaran Allah. Dengan begitu kita terus akan bersyukur karena kehidupan kita di dunia ini itu adalah kehidupan kita di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita bagaimana untuk menyikapi masing-masing sesuai dengan takdir kita masing-masing. Misalkan ibu rumah tangga ya sesuai dengan kodrat kita, bagaimana cara kita tetap bersyukur dengan menjalankan aktivitas kita tetap dengan aturan yang sesuai dengan agama. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.